Silakan kalau berkenan Baik, langsung. iya baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bu Nidia. Kami akan melanjutkan presentasi kami terkait analisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Yang terakhir itu adalah analisis akuntansi. Nah, kita kan tahu bahwa analisis akuntansi itu terdiri dari laba dan juga ada penyesuaian laporan keuangan. Nah, untuk evaluasi kualitas laba itu sendiri dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama akan saya jelaskan adalah identifikasi dan nilai kebijakan akuntansi utama. Nah, untuk itu PT Mayora itu mengadopsi standar penyajian dan pelaporan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik yang berlaku di Indonesia. Jadi mereka sama seperti perusahaan lainnya menggunakan standar yang berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah kebijakan akuntansi yang mereka cantumkan tahun 2020 itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang ketiga adalah terdapat beberapa penyesuaian karena memang ada perubahan-perubahan baru 3, amandemen PSAK 15 dan amandemen PSAK 01. Selanjutnya adalah evaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi, di mana perusahaan dituntut untuk fleksibel dalam menyajikan laporan keuangannya. PT Mayora itu mencerminkan fleksibilitas akuntansi ke dalam beberapa pos tersebut. Yang pertama adalah nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan. Kedua adalah estimasi masa manfaat aset tetap. Ketiga adalah penurunan nilai aset non-keuangan. Keempat adalah liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Dan juga kelima adalah aset pajak tangguhan. Lanjut ke 1.3, bukan, maksudnya 1.3, ya. Nah, penentuan strategi pelaporan. Nah, PT Mayora itu memiliki strategi untuk menyesuaikan dan terus memperbaharui PSAK yang baru. Contohnya apa? Adanya penerapan PSAK nomor 71 dan PSAK nomor 73 mereka terapkan per 1 Januari 2020, sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan. Dan atas perubahan tersebut dilakukan sebuah penyesuaian sebagai strategi agar apa yang diterapkan yang dimaksud di PSAK baru itu terrealisasikan dalam laporan keuangan. Nah, selain itu PT Mayora itu dasar pengukuran laporan keuangannya ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali ada beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain. Dan untuk laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung. Maksudnya metode langsung itu metode yang dibagi menjadi 3 aktivitas, operasional, pendanaan, dan juga arus kas investasi. Nah, yang 1.4, identifikasi dan nilai indikasi adanya sesuatu yang tidak biasa. Karena ada pengadopsian dan pembaruan PSAK nomor 71, 72, dan 73, tentunya pasti ada yang berbeda dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, akibat dari itu ada yang berbeda dan memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan tahun 2020 atas PSAK 71 dan 73. Next slide. Nah, untuk analisis akuntansi penyesuaian laporan keuangan, karena ada perubahan PSAK, maka PT Mayora juga harus melakukan penyesuaian laporan keuangan, di mana contohnya itu adalah PSAK nomor 71, dilakukan penyesuaian atas saldo awal saldo laba 31 Desember 2019 dengan penyesuaian sebesar 62 juta sekian. Lalu atas penerapan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020, aset tetap itu meningkat sebesar berapa? Sebesar 300 miliar, terdiri dari kontrak sewa yang sebelumnya dicatat sebagai sewa operasi dan direklasifikasi biaya dibayar di muka sebesar 20 miliar. Dan liabilitas sewa meningkat sebesar 280 miliar, terdiri dari pengakuan liabilitas sewa untuk kontrak sewa yang sebelumnya dicatat sebagai sewa operasi. Next slide. Nah, kita akan membahas analisis keuangan yang kita akan membahas tentang rasio-rasio keuangan. Yang pertama itu adalah analisis profitabilitas. Di sini kita menggunakan beberapa rasio keuangan terkait profitabilitas seperti JPN, NPM, OPM, ROA, ROA, ROS, dan ROE.
Nah, bisa kita ketahui bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2019, tahun 2020, di GPM-nya itu mengalami penurunan dan pertumbuhannya itu negatif 5,75%, yang artinya apa? Ada indikasi kemampuan entitas dalam mengontrol biaya pada tahun 2020 itu menurun. Yang paling dominan adalah tentunya adalah HPP. Nah, yang NPM itu mengalami pertumbuhan justru. Jadi ada penghematan atau efisiensi biaya selain HPP, dan ada indikasi bahwa kemampuan entitas dalam menghasilkan net income pada setiap penjualan meningkat pada tahun 2020 jika dibandingkan 2019. Next kita ke OPM. Untuk OPM mereka mengalami penurunan dan pertumbuhan minus 8,75. Artinya kemampuan entitas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya mengalami penurunan. Next adalah ORWA, dan ORWA ini sendiri juga mengalami penurunan. Penurunannya itu mengindikasikan bahwa kemampuan entitas mengelola efektivitas operasional serta profitabilitas aset yang digunakan itu menurun. Lanjut kita ke ROA, yaitu Return on Asset. Dia PT Mayora itu juga mengalami penurunan sebesar minus 1,58 jika dibandingkan 2019. Indikasi yang kita dapat simpulkan bahwa kemampuan entitas dalam menghasilkan laba setelah pajak dengan aset yang dimilikinya itu menurun. ROS juga mengalami penurunan sebesar minus 8,75%, yang mengindikasikan bahwa kemampuan entitas dalam menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga atas setiap penjualan itu menurun. Terakhir adalah ROE. ROE ini juga mengalami penurunan yang paling besar, yaitu pertumbuhannya itu minus 21,5. Kemampuan entitas dalam menghasilkan keuntungan dari investasi pemegang saham biasa menurun. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis arus kas. Yang pertama kita akan melihat rasio likuiditas PT Mayora. Di rasio likuiditas ini kita bisa menggunakan 3 jenis rasio, yaitu current ratio, quick ratio, dan net working capital. Di current ratio dan quick ratio ini dinilai baik apabila nilainya lebih satu atau lebih dari 1. Kalau kita lihat karena pada tahun 2019 dan 2020 itu nilainya lebih dari 1, maka bisa disimpulkan bahwa likuiditas PT Mayora ini baik gitu pada tahun 2020 dan 2019. Selanjutnya, net working capital itu dinilai baik apabila bernilai positif. Artinya perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk membiayai kewajiban lancarnya gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa likuiditas PT Mayora ini cukup baik pada tahun 2020. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Di sini kita bisa menggunakan debt ratio atau debt to asset ratio, lalu debt to equity ratio, dan time interest earned. Kalau untuk debt ratio ini ada terjadi penurunan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2011. Namun karena semakin kecil rasio debt ratio ini, maka semakin baik solvabilitas perusahaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya dengan seluruh aset itu baik. Selanjutnya ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini juga semakin kecil rasionya, maka dinilai semakin baik. Namun kenapa debt to equity ratio ini bisa mengalami penurunan? Karena pada laporan keuangan PT Mayora ini dituliskan bahwa perusahaan mengalami penurunan liabilitas dan kenaikan ekuitas pada tahun 2020. Selanjutnya ada time interest earned. Time interest earned ini dinilai baik apabila nilainya semakin besar. Karena di sini nilainya mengalami penurunan pada tahun 2020, jadi bisa disimpulkan bahwa PT Mayora ini mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran hutang dan bunganya di masa depan. Lanjut. Selanjutnya ada analisis rentabilitas. Nah, analisis rentabilitas ini kita menggunakan rasio yang sudah dijelaskan sebelumnya di rasio profitabilitas, yaitu GPM, NPM, dan ROA. Seperti yang sudah dijelaskan Agnes tadi,
PT Mayora ini memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan net income dibandingkan gross profit-nya. Karena NPM-nya mengalami peningkatan sedangkan GPM mengalami penurunan. Artinya PT Mayora ini mengalami penurunan dalam efisiensi biaya dan pemanfaatan aset untuk memperoleh laba, tapi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit bersih membaik dari tahun sebelumnya. Lanjut. Selanjutnya ada analisis risiko. Yang pertama ada financial flexibility. Financial flexibility ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan pembiayaan utang untuk menghadapi resiko tidak terduga di masa depan. Untuk menilai financial flexibility perusahaan, kita bisa menggunakan rasio likuiditas atau solvabilitas. Salah satunya itu bisa menggunakan rasio return on common shareholders equity seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ROCE PT Mayora ini mengalami penurunan pada tahun 2020. Penurunan ini mengindikasikan bahwa perusahaan ini mengalami penurunan kemampuan dalam mengolah ekuitas untuk memperoleh laba, dan hal tersebut dapat mempengaruhi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di PT Mayora. Selanjutnya ada credit risk. Nah, PT Mayora mengelola dan mengendalikan risiko kredit melalui transaksi yang dilakukan hanya dengan pihak yang telah dikenal, serta secara teratur memantau kolektabilitas pinjaman dan piutang untuk mengurangi exposure kredit macet. Selanjutnya, market equity risk. Perusahaan juga memantau modalnya dengan menggunakan analisis gearing ratio, yaitu membagi utang bersih terhadap jumlah ekuitas atau jumlah modal. PT Mayora memiliki kebijakan untuk menjaga gearing ratio ini dalam kisaran yang setara dengan perusahaan lain dalam industri sejenis di Indonesia. Lanjut. Selanjutnya ada bankruptcy risk atau risiko kebangkrutan. Kelompok kami menggunakan analisis dengan Altman Z-score untuk menghitung risiko kebangkrutan PT Mayora. Kalau dilihat nilai Altman Z-score PT Mayora ada pada tahun 2020 sebesar 2,41. Nah, Z-score ini kalau di bawah 1,8 maka perusahaan memiliki potensi kebangkrutan yang tinggi. Jika Z-score di antara 1,8 dan 3, maka perusahaan dalam zona hati-hati mengalami kebangkrutan. Sedangkan jika Z-score di atas 3, perusahaan berpotensi kecil untuk mengalami kebangkrutan. Maka PT Mayora ini berada dalam zona hati-hati dalam mengalami kebangkrutan. Lalu ada short-term liquidity risk. Nah, rasio yang digunakan dalam short-term liquidity risk ini mirip dengan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Namun ada tambahan yaitu seperti AR turnover, inventory turnover, dan operating cash flow to current liability ratio. Kesimpulannya adalah perusahaan mengalami penurunan kemampuan penagihan piutang, peningkatan perputaran persediaan, dan peningkatan likuiditas dalam melunasi utang lancarnya. Jadi diindikasikan PT Mayora ini adalah perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi untuk melunasi utang jangka pendeknya. Selanjutnya ada long term solvency risk. Kita dapat menggunakan beberapa rasio yang mirip dengan menghitung rasio solvabilitas. Namun tambahannya itu ada operating cash flow to total liabilities ratio. Nah, jadi dari ketiga rasio yang digunakan ini kita dapat menyimpulkan bahwa PT Mayora tidak memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menutupi seluruh utangnya, termasuk menggunakan arus kasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan PT Mayora lebih baik dalam melunasi utang jangka pendeknya dibanding utang jangka panjangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anova. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis prospektif. Yang pertama adalah mengenai analisis data masa lalu. Jadi dari tabel tersebut, aset dan ekuitas dari PT Mayora itu mengalami peningkatan di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Namun berdasarkan perhitungan sebelumnya mengenai ROA dan mengenai ROCE itu ternyata mengalami penurunan di tahun 2020.
Nah, hal tersebut itu mengindikasikan perusahaan mengalami penurunan dalam mengolah atau memanfaatkan aset dan ekuitas untuk perolehan laba. Next. Kemudian terkait perakiraan laporan keuangan, berdasarkan laporan keuangan tahun 2020, diketahui bahwa PT Mayora Indah Tbk memiliki kemampuan menghasilkan laba dan pengembalian yang menurun dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut didasarkan pada penurunan GPM, OPM, ROA, ROS, dan ROCE. Menurut penulis, performa PT Mayora Indah Tbk akan membaik dan dapat meningkat dalam memperoleh laba apabila perusahaan dapat meningkatkan pengolahan aset dan ekuitas laba. Next. Mengenai benchmarking DJP. Jadi benchmarking berikut didasarkan pada SE 11/PJ/2010 tentang penetapan rasio total benchmarking tahap kedua. Jadi di sini kami membandingkannya dengan dengan industri sejenis KLU 51220, yaitu perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau. Dan di sini kami melakukan perbandingan mengenai GPM, OPM, hingga jumlah beban lain terhadap penjualan. Next. Nah, rasio-rasio dalam total benchmarking tersebut itu dapat dimanfaatkan untuk melakukan beberapa pengujian. Yang pertama adalah melakukan pengujian terhadap biaya usaha. Jadi berdasarkan pembandingan di atas, ketahui bahwa kinerja MIOR itu di atas benchmark karena beban usaha MIOR itu 88,43%, sedangkan beban usaha atau biaya usaha benchmark itu sebesar 93,03%. Jadi beban usaha MIOR itu berada 4,60% di bawah benchmark. Nah, rendahnya beban usaha tersebut itu karena HPP dan biaya usaha lain dari MIOR itu berada di bawah benchmark. Dengan demikian perlu difokuskan pada komponen beban usaha lainnya. Yang pertama itu ada penurunan rasio G. Nah, hal tersebut itu mungkin disebabkan karena MIOR menggunakan pekerja yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan sejenis, atau bisa juga karena faktor pemanfaatan dari MIOR yang lebih intensif dibandingkan perusahaan sejenis. Kemudian ada rasio PY yang lebih rendah dibandingkan benchmark. Kemudian ada rasio S atau sewanya itu lebih rendah dibandingkan benchmark. Hal ini dapat terjadi mungkin karena MIOR lebih mengandalkan aktiva yang dibeli sendiri dibandingkan dengan aktiva yang disewa dari pihak lain dalam operasional perusahaan. Kemudian ada rasio BMIOR yang lebih tinggi dibandingkan benchmark. Biaya bunga yang ditanggung oleh MIOR itu lebih tinggi dibandingkan perusahaan sejenis. Kemudian yang terakhir adalah rasio pemakaian bahan terhadap penjualan itu menunjukkan nilai 9,85% di atas benchmark, yang dapat berarti bahwa MIOR lebih tidak efisien dalam bahan baku atau bahan pembantu dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Penyebab lainnya itu kemungkinan bisa juga karena harga perolehan bahannya itu lebih tinggi dibandingkan perusahaan sejenis. Next. Yang selanjutnya adalah menguji koreksi fiskal. Jadi kewajaran total koreksi fiskal 1 BP itu dapat dinilai dengan membandingkan rasio PPH terutang atau laba bersih komersil BP dibandingkan dengan benchmarknya, di mana rasio tersebut dapat dihitung dengan cara membagi CTTOR terhadap PPM. Jadi CTTOR itu adalah PPH terutang dibandingkan, sedangkan PPM itu adalah profit before tax dibandingkan penjualan. Hasil dari pembandingan tersebut itu menunjukkan bahwa rasio MIOR lebih rendah dibandingkan benchmarknya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa MIOR itu melakukan lebih banyak koreksi fiskal dibandingkan perusahaan sejenis. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengujian atas penghasilan luar usaha. Nah, hasil pembandingan tersebut itu berasal dari PL dikurangi dengan BL. PL itu adalah penghasilan luar usaha per penjualan yang kemudian dikurangkan dengan BL. BL itu adalah beban luar usaha dibandingkan penjualan. Hasil pembandingan tersebut itu menunjukkan bahwa penghasilan luar usaha neto dari MIOR itu berada di bawah benchmark dengan nilai
PL dan BL keduanya itu berada di atas benchmark. Nah, tingginya PL di sini itu terjadi karena anggaran sewa yang meningkat di tahun 2020. Next. Kemudian kesimpulannya adalah yang pertama dari sisi investor, berdasarkan perhitungan bahwa ROCE atau Return on Common Shareholder Equity di tahun 2019 itu sebesar 32% dan ROCE di tahun 2020 itu sebesar 25,12%. Nah, penurunan ROCE di tahun 2020 itu mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami penurunan dalam mengolah atau memanfaatkan ekuitas untuk memperoleh laba. Jadi kemampuan perusahaan dan keuntungan dari investasi pemegang saham itu mengalami penurunan. Dan hal tersebut itu akan mempengaruhi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di PT Mayora Indah Tbk. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi kreditur, berdasarkan analisis profitabilitas, kemampuan menghasilkan profit MIOR di tahun 2020 itu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut itu akan berpengaruh pada kemampuan keuangan perusahaan serta proyeksi ukuran kelangsungan PT MIOR di masa depan. Dalam hal ini, kreditur itu akan memandang bahwa profitabilitas MIOR itu menurun dan berdampak pada menurunnya pemberian pinjaman ke MIOR. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi analis di Direktorat Pajak. Jadi dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa di tahun 2020 PT Mayora Indah Tbk itu memiliki profitabilitas yang lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Walaupun NPM-nya meningkat, tapi GPM dan OPM-nya itu menurun. Nah, turunnya GPM itu disebabkan karena adanya turunnya gross profit. Kemudian OPM itu menurun karena atau profit from operation-nya itu lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Nah, turunnya kemampuan menghasilkan profit di tahun 2020 itu sejalan dengan turun yang terutama di tahun 2020. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya. Bagus nih presentasinya, silakan. Kalau ada yang mau nanya. Presentasi terakhir loh. Minggu depan udah persiapan buat UTS. Yang belum nanya nih terutama. Oke, pas. Mbak coba tadi ke bagian benchmark yang bagian biaya usaha. Ya, stop. Nah, buat teman-teman yang lain melakukan analisis, ini bagus, presentasi yang ini bagus untuk menunjukkan bahwa analisis yang diberikan itu sebenarnya bisa kita modifikasi. Jadi nggak terbatas dengan apa saja yang sudah disampaikan dalam teori atau aturan, tapi kita bisa tarik interpretasinya kemana-mana. Dan itu yang dibutuhkan pada saat kita jadi analis laporan keuangan. Nanti kalau misalnya teman-teman pada saat UTS atau pada saat nanti bekerja menemukan kasus di mana berdasarkan rasio-rasio yang ada secara normal itu nggak ada masalah, tapi coba ditarik ke persamaan yang lain. Apakah ada indikasi-indikasi? Jadi misalnya kayak tadi Mbak Agnes misalnya bilang NPM-nya naik meskipun GPM dan OPM-nya menurun. Ini disebabkan karena pasti kan ada pertanyaan kenapa NPM-nya bisa naik? Oke, karena adanya efisiensi usaha. Lalu dilanjutkan ke Mbak Desi lagi. Kita bisa lihat di analisis gearing ratio. Analisis gearing ratio itu analisis yang mengukur tingkat hutang atau leverage. Secara umum biasanya yang dipakai adalah debt to equity ratio. Jadi kalau nanti UTS ada pertanyaan, buatlah analisis gearing ratio, sebenarnya suruh hitung debt to equity ratio. Jadi langsung dilanjutin ke gearing ratio. Lalu ada pertanyaan lagi, oke, berarti efisiensinya seperti apa? Nah, kalau efisiensi berarti kita lihat biaya kan? Karena itu tindakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menghemat biaya. Bagaimana dengan rasio-rasio biayanya? Masuk ke sini benchmarking DJP biaya usaha. Dan
sequence dalam melakukan analisis dari satu kasus ke kasus lainnya itu berbeda. Jadi misalnya perusahaan Mayora masalahnya titik poinnya adalah penurunan rasio, tapi tetap ada peningkatan rasio NPM. Kemarin masalahnya di BNI beda lagi karena ada merger. Jadi sequence analisisnya tidak akan sama. Nanti pada saat saya mengoreksi tugas kalian juga saya akan lihat dulu titik kritis dari analisisnya mana. Itu nanti yang akan saya nilai penjelasannya sudah sesuai belum dengan titik-titik kritis yang ada gitu. Jadi di satu laporan mungkin saja penjelasannya lebih banyak di bagian rasio keuangan likuiditas. Di laporan yang lain lebih banyak menitik beratkan kepada rasio leverage. Ada lagi yang lebih menitik beratkan kepada standar akuntansi. Itu akan beda-beda dari setiap laporan. Dan nanti teman-teman pada saat mengumpulkan laporan minggu depan, analisis laporan keuangan, dilihat titik kritisnya di mana, itu yang dijabarkan. Kalau seandainya yang lain sudah tidak ada masalah, nggak perlu lagi diperpanjang. Oke, dari sini apa ada pertanyaan? Kelompok 6, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman kelompok 6. Kalau gitu sekarang saya yang share screen ya. Ada kendala dengan apa? Putus ya? Boleh dimatikan aja videonya, nggak masalah. Maaf, saya tadi sempat keluar. Kita coba lagi ya. Oke, sudah kelihatan di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan coba bahas mengenai analisis laporan keuangan melalui transaksi yang melibatkan aktivitas operasi. Titik fokus utamanya biasanya dengan mengecek informasi yang ada di laporan arus kas. Poin-poin pembahasannya yang utama nanti adalah pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, lalu nanti bagian laporan arus kas aktivitas operasi. Jadi ada 3 poin nih yang utama. Apakah itu laba?
Laba adalah hasil aktivitas operasi usaha yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Jadi ini mengukur bukan cuma penerimaan usaha perusahaan, tapi juga perubahan kekayaan pemegang saham. Jadi ini juga bisa mencerminkan ekuitas dari si perusahaan itu sendiri, maupun estimasi laba di masa depan. Apa sih bedanya antara laba ekonomi dan laba akuntansi? Kalau laba akuntansi sifatnya hanya pencatatan saja, jadi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan biasanya terbatas pada periode waktu tertentu. Secara umum, kenapa sih perusahaan menyajikan laba akuntansi? Terutama biasanya digunakan untuk pelaporan kepada pemegang saham dan juga untuk tujuan perpajakan. Oke, teman-teman, nanti kalau misalnya suara saya putus-putus, kasih tahu aja ya, atau tulis di chat bisa, nanti saya biar saya bisa tahu juga. Lalu bedanya laba akuntansi dengan laba ekonomi apa nih? Kalau laba ekonomi, yang menentukan bukan standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum, tapi prinsip ekonomi. Dan keuntungan ekonomi menilai laba berdasarkan biaya implisit, tapi bukan cuma yang eksplisit. Jadi dia akan menilai peluang dari suatu biaya itu seberapa besar. Secara akuntansi mungkin saja pencatatan bangunan di lokasi tertentu itu merupakan biaya, sewa bangunan di lokasi tertentu adalah biaya. Tapi secara ekonomi, karena posisi bangunan tersebut strategis, meskipun sewanya bernilai 100 juta per tahun misalnya, tapi sebenarnya itu merupakan investasi tersendiri bagi si perusahaan. Perusahaan akan menganggap bahwa saya tidak mungkin dapat laba sebesar sekarang jika bangunan dari usaha saya tidak berlokasi di tempat yang sekarang. Jadi saya akan menilai bahwa bangunan yang saya miliki, bangunan yang saya sewa ini sebenarnya bukan merupakan biaya. 100 juta itu bukan full biaya, tapi sebenarnya biaya yang saya keluarkan hanyalah 20 juta dan 80 juta itu tertutup oleh investasi yang saya lakukan. Dan biasanya perhitungan keuntungan ekonomi tidak terbatas pada periode waktu, seperti perhitungan laba dan laba akuntansi. Lalu bagaimana cara menilai laba ekonomi? Penilaian laba ekonomi umumnya lebih subjektif dibandingkan dengan laba akuntansi, karena interpretasi dari setiap orang akan berbeda-beda. Nah, yang kita analisis di sini adalah laba akuntansi. Jadi kita tidak melihat motif atau kebijakan perusahaan secara umum kecuali perusahaan tersebut memiliki transaksi dengan pihak-pihak yang terafiliasi, baru nanti kita lihat motifnya. Itu nanti. Lalu bagaimana sih cara kita menilai laba akuntansi? Nah, penilaian laba akuntansi identik dengan pendapatan dan beban tentunya. Karena untuk mendapatkan laba kan kita harus mengurangi beban dari pendapatan. Lalu bagaimana cara kita mengakui pendapatan? Nah, pendapatan sendiri atau revenue recognition diakui apabila telah terjadi atau dapat direalisasi, istilahnya realize atau realizable, dapat direalisasi, dan pendapatan telah dihasilkan atau earned. Jadi kalau dia sudah terrealisasi, nggak ada masalah. Tapi ketika perusahaan, kadang-kadang isunya adalah perusahaan menganggap bahwa ini dapat direalisasi nih, gitu. Tapi DJP misalnya beranggapan bahwa oh ini kita nggak anggap ini sudah dapat direalisasi, jadi biayanya juga tidak dapat dibebankan, misalnya gitu. Dan untuk pendapatan telah terjadi atau dapat direalisasi, suatu perusahaan harus mendapatkan kas atau komitmen handal untuk mendapatkan kas seperti piutang yang sah. Jadi kriteria dapat direalisasi itu adalah adanya komitmen yang handal untuk mendapatkan kas. Jadi ada kepastian bahwa perusahaan akan memperoleh pendapatan. Lalu bagaimana kriteria earned atau pendapatan telah dihasilkan?
kriterianya adalah ketika perusahaan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pembeli, yaitu proses perolehan laba harus telah selesai. Ini berdasarkan akuntansi ya. Lalu bagaimana dengan expense matching? Nah, ketika pendapatan telah diakui untuk menghitung laba, biaya yang berkaitan dengan pendapatan tadi harus diakui. Prinsipnya sama dengan perpajakan. Ketika pendapatan ada, maka beban dapat dikurangi. Tapi ketika tidak ada pendapatan, maka beban terkait pendapatan tersebut tidak dapat kita bebankan. Dan belanja tadi ini diakui pada saat terjadi, bukan saat kas keluar terjadi. Jadi kapan beban itu timbul, accrual basis, bukan berdasarkan cash basis. Lalu bagaimana cara mengukur laba? Alternatif pengukuran laba secara umum dibagi berdasarkan rutinitas atau seringnya laba itu terjadi, berulang tidak berulang, ataupun laba berdasarkan aktivitas pencatatannya, yaitu operasi atau non-operasi. Nah, saya punya contoh nih. Jadi dulu saya ada WP, bidang usahanya adalah peternakan. Ternak ayam, tapi udah besar banget. Dan memang setiap beberapa tahun sekali, pasti ada tuh musim di mana ternak-ternak itu mati. Jadi ayam-ayamnya mati karena biasanya ada penyakit. Tapi itu berulang. Jadi setiap 2 atau 3 tahun sekali. Kalau misalnya udah ada wabah penyakit, semua ayam itu mati. Jadi benar-benar tidak ada yang tersisa sama sekali. Pertanyaannya adalah, apakah kerugian ini akan dianggap sebagai extraordinary loss atau tidak berulang, ataukah dianggap sebagai berulang, kerugian yang berulang? Kalau dianggap sebagai tidak berulang, nah kalau perusahaan kan inginnya dianggap sebagai ordinary item, supaya beban-beban yang terkait juga bisa dibebankan secara mudah. Kalau pajak kita pinginnya, oh tidak berulang aja nih, karena kasual, jadi pembebanan biayanya juga bisa kita identifikasi dengan mudah. Nah, nanti pada saat mengidentifikasi apakah suatu laba atau kerugian tersebut berulang atau tidak berulang, biasanya yang dilakukan adalah kita ukur dampak keuangan seluruh kejadiannya pada suatu periode komprehensif. Apakah dampaknya hanya berimbas pada laba di tahun itu saja, atau ada imbas di tahun-tahun berikutnya? Jika memang ada imbas ke beberapa tahun ke depan, secara umum biasanya kita anggap itu sebagai extraordinary. Karena dianggap tidak sering, imbasnya bisa kemana-mana, nggak periodikal. Nah, lalu klasifikasi kedua adalah operasi dan non-operasi. Kalau ini teman-teman mungkin tahu ya, kan ada operating profit, operating income, ada juga non-operating income. Dan ini mencakup laba ekonomi dan juga laba permanen. Biasanya nanti perusahaan akan melaporkan laba-laba ekonomi yang tidak dicatat sebagai laba akuntansi tadi ke dalam laba non-operasi, karena susah untuk diklasifikasikan sebagai laba operasi. Oke, kita langsung ke sini aja. Pendapatan diakui kapan? Pertama, ketika telah terjadi atau dapat direalisasi, realized or realizable, dan yang kedua, telah dihasilkan atau earned. Seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa perusahaan harus telah mendapatkan kas atau komitmen handal untuk mendapatkan kas. Contohnya, ada piutang yang sah, ada kontrak kapan akan dilunasi. Lalu, kriteria untuk earned adalah perusahaan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pembeli, yaitu proses perolehan laba harus telah selesai. Kenapa sih kita harus hati-hati dalam mengidentifikasi saat pengakuan pendapatan? Dari perspektif analisis,
jika pendapatan itu diakui terlalu cepat atau terlambat, maka periodenya salah. Jika pendapatan diakui sebelum adanya kepastian realisasi yang layak, maka seharusnya perusahaan melakukan koreksi. Keuntungannya berbeda, karena belum tentu biaya akan dibebankan pada saat yang sama juga. Ini akan mempengaruhi persentase pajak terutang kalau dari sisi perpajakan. Misalnya perusahaan seharusnya mengakui laba 100 juta. Lalu 100 juta tadi di-defer nih. Seharusnya 100 juta di tahun ini, tapi di-defer ke tahun depan. Jadi di tahun ini 80 juta, di tahun depan 120 juta. Belum tentu biaya yang ada di tahun ini itu akan sama di biaya tahun depan. Mungkin saja biaya di tahun depan itu bisa lebih sedikit atau bisa lebih banyak dibandingkan dengan tahun ini. Dan kita juga harus menilai selisih waktu tersebut adalah keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan dapat uang cuma-cuma 20 juta, pasti bisa diputar lagi jadi keuntungan yang lain kan? Nah, kita juga harus bisa mempertimbangkan itu. Selain memperhitungkan sanksi karena pembayaran atas pengakuan pendapatan yang terlambat diakui. Jadi, jangan juga beranggapan bahwa ya sudahlah nanti juga bakal dipajakin tahun depan, nggak bisa gitu. Timingnya harus tepat karena tadi selisih waktu tadi ini secara ekonomi akan berimbas. Ada keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan dari menggunakan dana yang ada untuk diputar lagi. Perputaran itu kan tidak dipertimbangkan dalam persentase PPh badan terutang. Apalagi kalau ini menyangkut orang pribadi misalnya ya. Tarif pajaknya kan progresif. Jadi misalnya di tahun ini dia mengakui labanya penghasilan kena pajak hanya 50 juta. Itu akan beda dengan pada saat dia mengakui penghasilannya 60 juta. Lapisan tarifnya sudah beda. Gitu ya. Lalu kita juga harus memahami bahwa ada ketidakpastian dalam menagih pendapatan. Ketidakpastian penagihan pendapatan biasanya ada di beberapa transaksi yang melibatkan franchise, pembiayaan produk, dan pendapatan kontrak. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu wajib pajak, lalu wajib pajaknya bilang misalnya, saya belum bisa nih memastikan apakah ini realizable atau enggak. Nah, teman-teman bisa balik lagi nih ke slide ini. Lalu teman-teman coba lihat lagi, oh iya, kan pengakuan pendapatan ini terjadi jika terdapat hak untuk mengembalikan. Oh iya, prinsip pendapatannya franchise atau bukan ya? Lalu bagaimana sih dengan perjanjian pembiayaan produknya? Apakah ada pendapatan yang diakui dalam kontrak? Nah, jika dari dokumen-dokumen atau fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa pendapatan tersebut realizable, maka pendapatan harus diakui saat itu juga. Tadi yang pertama, pengakuan pendapatan jika terdapat hak untuk mengembalikan. Penjualan dan biaya penjualan diakui, tetapi harus dikurangi untuk mencerminkan taksiran pengembalian dan beban terkait. Karena jika tidak dipenuhi, maka pengakuan pendapatan itu ditangguhkan. Jika tidak ada hak untuk mengembalikan, mau tidak mau, pengakuan pendapatannya harus ditangguhkan sampai dengan periode di mana terdapat hak untuk mengembalikan. Bagaimana dengan pendapatan dari franchise? Pendapatan komisi dari penjualan franchise ini hanya diakui jika seluruh jasa yang material dan kondisi yang terkait dengan sebagian besar telah dilakukan atau dipenuhi oleh franchiser. Misalnya franchise usaha Indomaret. Di sini apa ada yang koleganya, keluarganya, kerabatnya ambil franchise Indomaret atau Alfamart atau Alfamidi? Ada? Nah,
analisis laporan keuangan perusahaan franchiser dan franchisee ini cukup rumit karena list dari transaksinya banyak sekali dan nilainya juga bisa material, tidak material. Banyak juga list transaksi yang tidak material dan itu harus kita cek satu persatu. Jadi si franchisee atau orang yang menerima franchise kan kayak Indomaret itu setiap Indomaret itu dipegang oleh orang yang berbeda nih, ownernya beda, tapi mereka franchise ke si headquarternya Indomaret ini. Lalu apa yang diperoleh oleh kantor pusat Indomaret? Mereka akan dapat pembayaran royalti. Kalau di laporan keuangan biasanya disebut sebagai komisi. Jadi dia akan kasih komisi setiap bulan nih, gitu. Karena si Indomaret beranggapan bahwa yang saya berikan ini bukan jual beli putus. Jadi bukan saya jual barang ke si owner, bukan Indomaret pusat jual barang ke ownernya Indomaret cabang, lalu nanti Indomaret cabang baru jual ke konsumen, enggak. Karena barangnya pun bisa diretur. Jadi terima samponya ternyata sudah ada di Indomaret di displaynya sampai dengan tanggal kadaluarsa itu bisa dikembalikan lagi ke Indomaret pusat. Jadi nanti yang dihitung sebagai keuntungan adalah keuntungan yang benar-benar terrealisasi. Nah, lalu pertanyaannya adalah kapan sih komisi dari penjualan franchise itu bisa diakui? Nah, diakui hanya jika seluruh jasa yang material dan telah terpenuhinya kondisi yang disyaratkan dalam kontrak. Jadi si franchiser Indomaret Pusat sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada dalam kontrak, jasa-jasanya sudah diberikan, lalu barang-barangnya sudah ditransfer ke Indomaret cabang, maka pendapatan franchise-nya bisa diakui oleh si Indomaret Pusat. Bagaimana dengan perjanjian pembiayaan produk? Poin yang ketiga, perjanjian yang melibatkan transfer atau perolehan persediaan oleh sponsor yang meskipun seringkali menyerupai pendapatan secara substansi merupakan perangkat pembiayaan persediaan. Jadi ini terkait dengan kalau ada produk yang melekat pada perjanjian pembiayaan. Jadi A minjem uang dari B. Oke, kamu boleh pinjam uang dari saya, tapi kamu harus beli barang dari saya. Atau kebalikannya. Misalnya A beli barang dari B. Biasanya ini barang-barang yang sifatnya unik dan melibatkan teknologi. Contohnya satelit misalnya. Perusahaan Indonesia beli satelit dari Perancis. Lalu perusahaan Perancis bilang nih, oke, kamu bisa beli satelit dari saya, tapi harus pakai skema pembiayaan ya. Kamu ngutang sama saya. Karena saya nggak butuh kamu bayar cash, saya butuh kamu bayar alat saya plus bunganya gitu. Nanti sebagai imbalannya, kamu boleh deh saya kasih teknisi. Jadi nanti jasa perawatan, maintenance, know-how, dan yang lain-lain itu akan saya kasih. Itu sering banget tuh perusahaan model begitu. Terutama barang-barang yang sifatnya unik. Barang-barang kesehatan, ICS equipment, informatik, commercial and scientific equipment. Biasanya proses jual belinya bukan jual beli putus, tapi jual beli dengan metode pembiayaan produk. Nah, kalau misalnya perjanjiannya melibatkan pembiayaan, teman-teman harus bisa mengidentifikasi. Sebenarnya ini perjanjian jual beli peralatan atau perjanjian utang piutang sih. Nah, karena beda ya. Kalau utang piutang berarti nanti ada bunganya, pembayaran bunga. Tapi kalau misalnya jual beli putus ya cicilan atas produknya aja. Nah, kalau misalnya begini,
Berarti teman-teman harus bisa memisahkan yang tadi. Berapa sih komponen yang mencerminkan jual beli produk, berapa komponen nilai yang mencerminkan bunga atas utang piutang. Nanti di breakdown lagi nih. Kalau si perusahaan Prancis misalnya bilang gini, tapi kan ini nilainya udah jadi satu nih, kamu bayar ke saya 1 juta US dollar. 1 juta US dollar itu kan macam-macam. Ini udah termasuk know-how, teknisi, maintenance, dan yang lain-lain. Teman-teman harus bisa memisahkan nih, berapa nih yang merupakan bagian dari pemberian jasa, berapa bagian nilai yang merupakan perjanjian hutang piutang, pembiayaan, berapa yang merupakan nilai yang mencerminkan jual beli peralatan. Salah satu pertanyaan yang biasa diajukan adalah apakah perusahaan tetap dapat membeli barang tersebut tanpa dilakukannya pembiayaan? Apakah si A, si perusahaan Indonesia tadi, tetap bisa beli peralatan dari Perancis tanpa mekanisme pembiayaan? Kalau misalnya bisa, secara esensi umumnya transaksi ini akan kita kategorikan sebagai jual beli biasa. Berarti pembiayaan tadi ini hanya aksesoris saja. Supaya apa? Macam-macam. Supaya si perusahaan bisa membebankan pembayaran biaya bunga. Supaya perusahaan bisa dapat fasilitas-fasilitas lainnya tanpa harus dikenakan pajak misalnya. Contohnya seperti itu. Lalu ketidakpastian penagihan pendapatan dalam kasus apa lagi yang biasanya ada? Nah, biasanya terkait pendapatan kontrak. Berdasarkan metode akuntansi, persentase penyelesaian completion method untuk kontrak jangka panjang, penjualan dan laba kotor diakui pada saat pekerjaan dilakukan berdasarkan hubungan antara biaya akrual yang terjadi dengan taksiran biaya penyelesaian total. Penjualan biasanya disesuaikan secara prospektif berdasarkan revisi estimasi biaya kontrak total dan nilai kontrak. Taksiran kerugian dicatat pada saat teridentifikasi. Klaim pada pelanggan diakui saat klaim dibayar. Kalau lifespan kontrak yang lintas tahun, biasanya memang pembebanan biayanya agak ngeri-ngeri sedap. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Disesuaikan saja dengan biaya kontrak total dan nilai kontraknya. Kapan sih biaya itu teridentifikasi terjadi? Pada periode itulah maka biaya akan dibebankan. Kapan kita akan mengakui pendapatan yang diterima dari pelanggan? Kapan si pelanggan tadi melakukan pembayaran? Jadi kalau saya biasanya kalau pada saat menganalisis transaksi sudah mulai jelimet, alternatifnya ada dua, follow the money or follow the goods. Ikutin uangnya atau ikutin barangnya, itu aja. Pada saat transaksinya sudah mulai complicated, teman-teman lihat nih, oke, arus uangnya terjadi kapan? Kita lihat, lalu teman-teman cocokkan dengan arus barangnya. Barangnya keluar kapan, masuk kapan, jasanya diterima kapan, diberikan kapan. Itu aja. Follow the money or follow the good. Nah, implikasi pengakuan pendapatan terhadap ALK ini penting karena seperti yang tadi saya bilang, ini merupakan titik kritis penentuan laba. Maka harus ditentukan metode yang mencerminkan realita ekonomi secara layak. Karena memang ada ketidakpastian signifikan jika transaksi dilakukan secara akrual. Biasanya ini terjadi kalau pembeli punya modal sedikit, tapi punya utang banyak. Atau jika aktiva pembeli sebagian besar berasal dari penjual. Jadi sudah saking tergantungnya sampai nggak bisa lagi dibedakan kapan sih waktunya bayar, kapan waktunya beli barang baru.
kapan waktunya restock persediaan, kapan waktunya bayar piutangnya. Nah, jika memang karakteristik transaksinya seperti itu, maka teman-teman harus bisa menentukan saat laba terjadi. Karena kalau langsung diakui sekaligus di awal, biasanya akan timbul kerugian. Karena nggak ketahuan lagi nih, kapan beban terjadi, kapan pendapatan harus diakui. Nah, biaya-biaya apa saja sih yang sebaiknya diperhatikan pada saat melakukan analisis? Biaya operasi, tadi kan ada di kelompok 6 juga membahas bahwa operating profit-nya mengalami penurunan. Oke. Nanti kalau teman-teman dapat informasi lebih lanjut di lapangan, teman-teman bisa cek nih. Sebenarnya komponen dari biaya operasinya apa saja sih? Biasanya kan secara utama terdiri atas biaya penjualan. Oke, coba kita lihat. Bahan mentahnya bagaimana? Work in process-nya bagaimana? Finish good-nya bagaimana? Untuk tahu itu semua, teman-teman jabarkan lagi ke pos-pos biaya. Bagaimana dengan pos persediaannya, lalu pos tenaga kerja, supply-nya, baru nanti terakhir adalah overhead cost. Ini contoh of balance sheet financing agreement yang kemarin periode pertemuan kemarin dan 2 pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan. Kasus Enron ya, dia menggunakan metode of balance sheet financing agreement. Nah, biasanya beberapa transaksi berikut atau pos-pos berikut ini bisa dilakukan off balance sheet, antara lain leases, sale of receivable, penggunaan entitas lain untuk memperoleh dana, jadi pakai perusahaan conduit atau perusahaan antara, product financing agreement, pakai metode skema pembiayaan R&D, penelitian dan pengembangan, apalagi sekarang kan Indonesia kasih fasilitas super deduction. Ada yang pernah baca tentang insentif super deduction? Boleh, silakan. Waduh, ini jangan-jangan gara-gara udah malam ya. Aduh, saya juga mendingan nonton ini deh. Nonton premier drakor di Netflix. Kalau jam segini mah mendingan daripada ikut kelas. Tapi apa daya, kan kita harus kuliah. Ayo, ada yang mau ini komentar super deduction? Silakan. Masa mesti dipanggil? Siapa nih yang belum kasih pertanyaan? Mas Yusuf. Biasanya kalau saya panggil Mas Yusuf tiba-tiba sinyalnya hilang atau gambarnya mati. Ya, Mas Yusuf, ya super deduction dong, apaan sih? Kan tahun 2019 DJP udah keluarin aturan nih tentang super deduction bagi aktivitas penelitian dan pengembangan. Apa sih super deduction itu? Para dengar nggak? Setahu saya itu seperti apa Bu? Insentif pajak yang buat industri yang terlibat kayak pendidikan vokasi gitu Bu. Jadi memang ada kriteria kegiatannya sendiri, tapi secara umum si perusahaan bisa membebankan biaya sampai dengan 300%. Terutama perusahaan-perusahaan yang memang lagi dalam tahap penelitian dan pengembangan. Jadi mau invent apa ya? Invent itu apa sih? Menemukan produk baru gitu. Nanti pada saat si perusahaan menemukan produk baru, sudah ada paten yang didaftarkan ke HAKI atau sudah tahap komersialisasi, bisa tuh dia membebankan sampai dengan 300%. Sebenarnya biaya yang keluar hanya 1 miliar, tapi si perusahaan bisa membebankan sampai dengan 3 miliar. Nah, loh, kan besar. Dalam kondisi-kondisi seperti ini sangat kita harus hati-hati terhadap metode of balance sheet financing agreement.
Yang terakhir adalah take or pay throughput contract. Nah, untuk yang satu ini, nah take or pay throughput contract, teman-teman coba cari tahu ya. Nanti minggu depan saya tanya, terutama yang belum pernah nanya-nanya, ya. Ini extraordinary gain or losses. Tadi yang udah saya jelasin di contoh kasus WP usaha ternak. Lalu apa yang biasa dijadikan parameter? Yang pertama adalah unusual in nature, secara kebiasaan itu ini nggak biasa terjadi. Yang kedua, infrequent in occurrence. Jadi kalau tadi kan secara kebiasaan, misalnya tadi di industri ternak, dicek dulu nih, memang itu biasa ya, biasa terjadi ya. Apakah industri sejenis atau perusahaan sejenis itu mengalami hal-hal seperti itu? Perusahaan sejenis di wilayah yang sama mengalami hal tersebut? Jika iya, oke. Ya, berarti mungkin saja memang itu terjadi. Lalu dilihat lagi, kira-kira frequent atau enggak, sering atau enggak sih terjadi. Di kasus ayam tadi, dia sering terjadi, tapi lintas tahun, 2 tahun per 3 tahun sekali, apakah masih tetap kita akan kategorikan sebagai extraordinary gain or loss? Nah, jadi frekuensi itu tidak mengenal satu periode perpajakan saja. Bisa saja per 2 tahun sekali, per 3 tahun sekali, tapi tetap kita kategorikan sebagai frequent atau sering. Ini peta PSAK penghasilan. Kalau nanti teman-teman melakukan analisis, lalu ingin tahu mengenai ketentuan lebih lanjut, sumber dokumen paling netral dan paling objektif yang bisa teman-teman gunakan adalah PSAK. Untuk rinciannya bisa lihat di sini ya. Nah, saya cuma ingin menunjukkan ini aja. Apa sih bedanya antara pendapatan, penghasilan, sama keuntungan? Di sini kan ada penjelasan panjang ya. Tapi secara esensi apa sih sebenarnya perbedaan antara pendapatan, penghasilan, dan keuntungan? Jadi kalau pendapatan secara umum merujuk pada gross income, turnover, omset. Nah, pendapatan tuh umumnya omset. Kalau penghasilan atau income itu referensinya adalah ke laba, net income, laba bersih. Lalu bagaimana dengan keuntungan atau gain? Nah, kalau gain lebih mudah lagi. Biasanya terkait aktivitas entitas yang biasa terjadi kalau kalau gain secara umum menggambarkan antara selisih dari suatu transaksi. Misalnya jual beli aset, ada keuntungan atau tidak. Jadi segala sesuatu yang mencerminkan keuntungan, gain, belum tentu nanti akan memberikan penghasilan bagi si perusahaan. Karena ada biaya-biaya yang melekat pada saat perusahaan mencoba untuk memperoleh keuntungan. Secara perhitungan, misalnya dari penjualan bangunan, itu ada keuntungan karena pada saat kita menilai selisih antara antara harga jual dengan nilai sisa buku fiskal, ada selisih nih. Untung kan, gain, tapi ternyata untuk memperoleh bangunan tersebut, perusahaan meminjam uang dari bank, sehingga ada pokok dan bunga yang dibebankan. Nah, ini belum tentu kan, akhirnya perusahaan akan untung, akan laba, dan memberikan penghasilan atau income. Di sisi lain, keuntungan belum tentu pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan biasanya dengan aktivitas operasi, identik dengan aktivitas operasi perusahaan. Belum tentu keuntungan dari suatu transaksi itu terkait dengan operasi perusahaan. Jika keuntungan itu berasal dari kegiatan non-operasional, maka mau tidak mau berarti tidak terkait dengan pendapatan atau revenue.
Lalu apakah itu pendapatan? Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi dari aktivitas normal entitas selama suatu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi modal. Jadi pendapatan tidak hanya identik dengan laporan laba rugi, tapi dia juga bisa mencerminkan kenaikan ekuitas, meskipun tidak berasal dari kontribusi modal. Oke, karena kalau misalnya pendapatan identik dengan retain earning atau laba ditahan. Laba ditahan kan masih masuk komponen modal, tapi bukan kontribusi modal. Jadi dia ekuitas yang bukan kontribusi modal. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima, realize atau realizable. Lalu nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Secara umum biasanya pendapatan juga memperhitungkan diskon dagang atau rabat. Lalu kapan ya kira-kira kita bisa menganggap bahwa suatu barang itu sudah dijual? Oke, memang di aturan PPN itu ada yang mengatur seperti itu. Kapan sih PPN terutang? Itu pada saat mana yang lebih dulu antara barang dialihkan atau pembayaran diterima. Tapi kalau secara konsep penghasilan, risiko dan manfaat kepemilikan dianggap telah berpindah pada penjualan barang dianggap terjadi pada saat risiko dan manfaat kepemilikan telah berpindah secara signifikan. Maksudnya secara signifikan itu apa sih, Bu? Maksudnya kita ke poin 2, si penjual tidak lagi melakukan pengelolaan atau pengendalian efektif atas barang yang diserahkan. Misalnya perusahaan nih jual alat-alat berat, tapi alat-alat beratnya masih ada di lokasi gudang dia. Berarti kan sebenarnya, bukan sebenarnya ya, ada kemungkinan si penjual tadi masih mengelola atau mengendalikan barang yang diserahkan tadi. Ini mencerminkan bahwa resikonya dan manfaat kepemilikan masih ada di si penjual, meskipun secara transaksi keuangan itu sudah diberikan. Si pembeli sudah bayar ke penjual, dia sudah transfer uang, tapi barangnya belum berpindah secara signifikan. Nanti perusahaan akan bilang nih, pembeli akan bilang, ini udah barang saya udah bisa dong membebankan biaya. Lalu DJP bilang juga, klaim, lah risiko dan manfaatan kepemilikannya kan belum berpindah. WP akan klaim, sudah berpindah, kan sudah ada kontraknya, secara hukum, secara legal, ini sudah jadi milik saya. Teman-teman jangan putus di situ aja. Lalu ke pertanyaan berikutnya, lalu siapa yang melakukan pengelolaan atau pengendalian efektif atas barang yang diserahkan? Misalnya, ternyata barang tersebut harus dipindahkan karena ada kejadian tertentu. Kira-kira siapa yang akan memindahkan barang tersebut? Dalam kasus ini tentunya masih si penjual, karena lokasinya masih ada di gudang penjual. Lalu tiba-tiba ada kerusakan terhadap alat berat tersebut. Siapa yang akan memperbaiki kerusakan tersebut? Ternyata dalam kasus ini misalnya, teknisi dari perusahaan penjual yang akan memperbaiki. Berarti kita bisa simpulkan bahwa risiko dan manfaat kepemilikan itu belum berpindah secara signifikan. Karena si penjual masih melakukan pengelolaan atau pengendalian efektif atas alat berat tadi. Kriteria lainnya adalah jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Nanti ada manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas. Kalau dalam kasus alat berat tadi, karena alat beratnya masih ada di gudang penjual, berarti pembeli belum merasakan manfaat ekonominya kan? Jadi dia belum bisa pakai itu alat berat. Dan yang terakhir adalah biaya terkait transaksi tersebut harus dapat diukur secara andal. Seluruh kondisi harus terpenuhi agar penjualan dianggap diakui. Nah, ini ada satu contoh kasus.
Ini identifikasi ya teman-teman, bahwa pemindahan hak milik atau penguasaan itu tidak serta-merta mencerminkan perpindahan risiko dan manfaat kepemilikan. Jadi nggak sama seperti yang di kasus tadi. Secara kontrak, secara legal, sudah ada pemindahan hak milik atau penguasaan, tapi belum ada perpindahan risiko dan manfaat kepemilikan. Gimana sih Bu cara identifikasinya? Kalau itu sebenarnya hanya pemindahan hak milik atau penguasaan, maksudnya secara secara substansi belum ada perpindahan risiko dan manfaat kepemilikan. Biasanya poin-poin yang biasa muncul dalam suatu transaksi itu apa sih? Nah, ini ada nih beberapa identifikasinya. Pertama, biasanya penjual memberikan jaminan di luar jaminan normal. Kalau misalnya, siapa ya di sini? Misalnya Mbak Almira beli handphone dari Mas Fahru. Terus pada saat kan beli handphone, udah transfer uang nih ke Mas Fahru, tapi Mas Fahru nggak ngasih handphonenya. Kira-kira normal atau enggak? Sampai 2 bulan, 3 bulan handphonenya juga nggak balik ke Mbak Almira. Mbak Almira cuma udah bayar uangnya. Kalau dalam transaksi normal, teman-teman bakal komplain nggak? Kalau beli suatu barang, tapi barangnya nggak dapat. Iya Bu, komplain. Ya, komplain dong, jelas ya. Jangankan beli handphone, kadang-kadang kita check out di Shopee atau Tokopedia, barangnya belum nyampe aja udah bolak-balik hubungi penjual kan. Nah, ke dalam kasus-kasus di mana pemindahan hak milik atau penguasaan tidak mencerminkan perpindahan risiko dan manfaat kepemilikan, biasanya penjual memberikan jaminan di luar jaminan normal. Jadi, saya kasih ini deh jaminan ke kamu, saya akan jaga barang kamu, saya akan rawat barang kamu, saya nggak akan kenakan biaya. Biasanya identik dengan kegiatan yang melibatkan persediaan dalam jumlah banyak. Jadi nanti si penjual, dia akan bilang, oke, saya simpenin stok persediaan kamu boleh deh di gudang saya. Saya akan jaga semua biaya-biaya penyimpanan saya yang tanggung. Biaya buruh, biaya penyimpanan, biaya keamanan saya yang tanggung. Jadi kamu nggak perlu keluar uang. Nah, itu nggak normal. Karena harusnya pada saat seseorang beli barang, ya barang itu akan berpindah. Gitu. Yang kedua adalah pendapatan tergantung dari kemampuan barang untuk dijual lagi oleh si pembeli. Oke, saya baru akan ngakui pendapatan jika nanti si pembeli sudah berhasil menjual barang yang saya jual ke dia. Mbak Almira baru akan mencatat, Mbak Almira yang beli handphone ya, berarti Mas Fahru Rozi yang terima uang dari penjualan handphone. Mas Fahru Rozi baru akan mencatat penghasilan dari penjualan handphone jika Mbak Almira sudah berhasil menjual handphone itu ke orang lain. Nah, ini kan nggak logis tuh. Harusnya kalau jual beli putus nggak ada urusannya tuh. Mau nanti dia jual lagi barangnya, mau dipakai sendiri, mau dibuang gitu aja, itu bukan lagi urusan dari si penjual. Tapi jika pencatatan pendapatan tergantung dari kemampuan si pembeli untuk menjual lagi barangnya, nah berarti kita bisa identifikasi bahwa sebenarnya belum ada nih perpindahan risiko dan manfaat kepemilikan. Yang ketiga, pengiriman barang tergantung kepada ketersediaan instalasi yang masih dikerjakan oleh penjual dan menjadi bagian dari kontrak. Di kasus alat berat tadi, pada saat DJP misalnya tanya ke si pembeli, kamu sudah ngakuin keluar uang untuk beli alat berat, tapi alat beratnya belum ada. Kenapa nih? Udah 3 bulan, alat beratnya juga nggak datang-datang ke gudang kamu. Lalu si pembeli akan bilang, ini saya belum punya jasa delivery untuk angkut barang nih.
saya belum ketemu truk yang bisa ngangkut alat berat. Oke, kira-kira kapan alat beratnya akan nyampe ke gudang kamu? Nanti ya Pak, nunggu jalan tol jadi ya Pak. Soalnya kalau jalannya masih geradakan gini, saya nggak bisa ngangkut alat berat. Kan berarti nggak normal tuh. Jadi ketersediaan instalasi untuk mengangkut barang tersebut belum pasti. Nah, ketika si pembeli ataupun penjual tidak bisa memberikan kepastian, maka secara umum kita bisa identifikasi bahwa perpindahan risiko dan manfaat kepemilikan belum terjadi. Yang terakhir adalah pembeli memiliki hak untuk membatalkan dan tingkat retur tidak dapat dipastikan. Misalnya sudah jual beli barang, tapi si pembeli nanti bisa membatalkan transaksi tersebut. Lalu kalau misalnya dibatalkan, kira-kira apa ada sanksinya? Wah, nanti dia tergantung si pembeli. Kalau pembeli nggak mau dikenakan sanksi, ya nggak apa-apa juga. Itu nggak bisa begitu. Segala sesuatu, setiap transaksi itu harus jelas dan pasti ada kontrak di awal. Nggak bisa serta-merta dirubah begitu saja. Kalau dirubah begitu saja, ya berarti kemungkinan besar sebenarnya pencatatan pengakuan pendapatan atau biayanya itu semata-mata hanya karena ingin memperoleh keuntungan perpajakan. Lalu bagaimana dengan penyerahan jasa? Kapan sih diakui terjadinya penyerahan jasa? Jika hasil transaksi penjualan jasa dapat diestimasi secara handal, maka penjualan dapat diakui dengan acuan tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan. Jadi hitungnya adalah kapan jasa itu akan terrealisasi, hitung di akhir periode pelaporannya. Misalnya itu kira-kira akan dilakukan di bulan Maret, maka bisa diestimasikan bahwa jasa diakui pada tanggal 30 Maret tahun tersebut. Apa kriterianya dapat diestimasi secara andal? Pertama, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, sama dengan pengakuan pendapatan dari transaksi penjualan barang tadi. Yang kedua, manfaat ekonomi mengalir ke entitas, sama juga dengan titik pengakuan penjualan barang. Biaya transaksi tersebut dapat diukur dengan andal, sama juga dengan transaksi penjualan. Yang berbeda adalah di poin tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal, karena jasa ya. Jasa kan berarti memberikan sesuatu. Pada saat kita memberikan sesuatu pasti akan selesai kan. Jasa pembuatan slide PowerPoint misalnya. Karena musim presentasi, jadi mahasiswa STAN misalnya minta bantuan jasa pembuatan slide PowerPoint. Kan pasti ada suatu waktu di mana pembuatan slide PowerPoint itu akan selesai kan dan dapat digunakan. Nah, kapan saat penyelesaian slide PowerPoint itu dan kapan saat slide PowerPoint tersebut diterima oleh mahasiswa STAN itu adalah titik waktu penentuan dapat diestimasi dengan andal. Lalu bagaimana jika hasil transaksi tadi tidak dapat diestimasi secara andal? Maka pendapatannya diakui bukan sebesar jasa yang diberikan, tapi diakui sebesar beban yang dapat dipulihkan. Dari pembuatan PowerPoint tadi, si biro pembuatan PowerPoint kira-kira udah keluar biaya berapa aja nih? Oke, itu yang akan diakui sebagai pendapatan. Maka jika ada kemungkinan bahwa biaya yang terjadi itu dapat dipulihkan tapi nilainya kecil, maka karena tidak material, pendapatannya tidak diakui dan biaya yang timbul tidak diakui sebagai beban.
Estimasi andal biasanya diperoleh setelah entitas mencapai persetujuan dengan pihak lain mengenai hak-hak, imbalannya, dan cara dan persyaratan penyelesaian. Jadi kalau teman-teman mau analisis transaksi penyerahan jasa, jangan lupa lihat kontraknya ya. Metode penentuan tingkat penyelesaian biasanya juga ada di kontrak, macam-macam jenisnya, bisa berdasarkan survei pekerjaan, persentase jasa yang telah dilakukan per periode, atau berdasarkan biaya. Ini beberapa contoh penyerahan jasa, bisa dilihat. Ini transaksi penyerahan jasa yang dicontohkan di PSAK 23. Nah, selanjutnya adalah transaksi yang melibatkan modal atau passive income. Gimana cara menghitungnya? Oke, kalau bunga, teman-teman lihat tarif suku bunga efektif. Jangan sampai ada perusahaan yang membebankan menerapkan tingkat suku bunga yang bahkan lebih tinggi dari suku bunga efektif. Jadi kasus, kalau di Australia itu ada kasus, kalau nggak salah Shell ya, Shell Company. Jadi dia pinjam uang ke bank, kalau nggak salah tingkat suku bunganya 6%, lalu dipinjamkan lagi ke afiliasi dia, tingkat bunganya dinaikin jadi 9%. Jadi diduga bahwa transaksi ke pihak afiliasi ini semata-mata karena ingin membebankan biaya bunga yang lebih tinggi dari seharusnya. Jadi didapat margin selisih 3%, pembebanan biaya bunga lebih tinggi 3% dari yang seharusnya. Jadi kalau teman-teman analisis transaksi bunga, lihat tingkat suku bunga acuan pasar atau tingkat suku bunga untuk industri atau perusahaan yang sejenis. Yang kedua adalah royalti. Diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian. Perjanjiannya apa? Perjanjian penyerahan jasa atau bukan? Gitu ya. Karena banyak sekarang apa-apa diroyaltikan, jadi diakui dibebankan sebagai royalti. Kenapa? Karena royalti itu salah satu jenis penghasilan yang paling susah diukur atau diidentifikasi. Yang ketiga adalah dividen. Jangan lupa bahwa dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah ditetapkan. Kalau misalnya sudah ditetapkan tapi belum diakui sebagai dividen, nah teman-teman tarik mundur kapan dividen tersebut ditetapkan atau diumumkan. Nah, imbalan dan royalti yang dibayarkan untuk penggunaan aset entitas normalnya diakui sesuai dengan substansi perjanjian. Normalnya ini digunakan menggunakan metode garis lurus dalam mengakui besarnya royalti yang digunakan. Misalnya penggunaan teknologi, nilai gelondongannya 500, nah masa pakainya adalah 5 tahun, maka setiap tahun diakui sebesar 100. Ini sebelum yang terakhir, penentuan prinsipal dan agen. Jadi penentuan prinsipal dan agen ini penting karena banyak entitas yang klaim bahwa sebenarnya peran mereka itu bukan prinsipal, tapi peran mereka sebatas agen. Memangnya kenapa, Bu, kalau misalnya mereka mengakui sebagai agen? Risiko atau manfaat yang mereka miliki itu tidak sebesar yang seharusnya. Kalau prinsipal, baik pendapatan bisa dia akui, biaya-biaya bisa dia akui. Kalau agen, secara umum pendapatan yang dia akui terbatas hanya atas kegiatan distribusi atau intermediari perantara saja, dan beban yang bisa dibebankan juga terbatas. Jadi lebih untung mana, Bu? Lebih untung perusahaan ngaku sebagai prinsipal atau sebagai agen? Tergantung. Dia mau jadi cost center atau mau jadi income center. Penentuan suatu entitas, apakah mereka bertindak sebagai prinsipal atau agen,
ini harus mempertimbangkan seluruh fakta dan kondisi yang relevan. Biasanya buat tabel tuh. Jadi dicek fungsi penjualan ada di mana, di perusahaan A atau perusahaan B, dicek. Biasanya prinsipal itu memiliki fungsi atau risiko yang paling banyak, dan fungsi atau risiko yang dipegang merupakan fungsi atau risiko utama. Nih, jenis-jenisnya. Yang tadi saya bilang, suatu entitas bertindak sebagai prinsipal apabila dia punya tanggung jawab untuk menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan atau memenuhi pesanan. Kan beda ya antara apa sih kalau di online shop itu apa? Dropship ya. Kan beda tuh risiko dan fungsi antara penjual utama, main seller, dengan dropship. Kalau dropship ya udah cuma pesan aja sama tulis alamat si pembeli, udah. Tapi kalau main seller, penjual utama, dia punya tanggung jawab untuk menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan, memenuhi pesanan pelanggan, ada risiko persediaan, kalau tiba-tiba banjir, dia nggak bisa kirim barang ke pembeli, yang menanggung rugi adalah si penjual, yang menentukan harga juga si penjual. Lalu ada risiko kredit pelanggan. Nah, kalau penjualannya COD misalnya, lalu tiba-tiba pelanggannya, customer-nya komplain, marah-marah buat video TikTok gitu, kan lalu nggak bayar, kan yang rugi sebenarnya main seller. Kalau dropship apa ruginya? Tidak ada ruginya kan? Oke. Jadi entitas bisa kita anggap sebagai agen semata jika, ini penting ya, entitas tidak menanggung dampak manfaat dan risiko signifikan terkait dengan penjualan barang dan jasa. Salah satu fitur yang mengindikasikan entitas bertindak sebagai agen adalah jumlah yang diterima entitas telah ditetapkan sebelumnya, sudah ditentukan nih komisi kamu segini ya. Mau berapapun barang yang kamu jual, pokoknya kamu segini komisinya 10% doang gitu. Nggak bakal naik. Apakah dalam bentuk imbalan tetap per transaksi? Oke, misalnya ditentukan dari berapapun transaksinya saya akan kasih kamu 100 juta fix. Mau saya untung, mau saya rugi, kamu dapat 100 juta. Atau persentase tertentu dari jumlah tagihan pelanggan. Jadi perusahaan-perusahaan India, perusahaan-perusahaan MNI itu senang banget buka call center tapi dari India. Karena kan orang-orang India biasanya persuasif ya, terus mereka juga kalau pendekatan ke customer itu lebih bagus gitu. Jadi perusahaannya di Eropa, tapi mereka akan dirikan call center di India untuk merekrut sumber daya manusia sana yang banyak. Nah, otoritas pajak India, kalau saya lihat di beberapa kasus, mereka coba tuh tarik penghasilan utama perusahaan. Jadi misalnya perusahaannya perusahaan alat-alat elektronik, tapi call center-nya ada di India. Nah, kan biasanya perusahaan India dibayar berdasarkan prinsip keagenan, pakai komisi doang. Biasanya mereka dibayar per call. Jadi semakin banyak jumlah telepon yang mereka terima, semakin banyak komplain yang mereka terima dan mereka jawab, mereka akan terima komisi lebih banyak. Jadi jangan salah ya teman-teman, perusahaan komplain center, agen-agen komplain center itu nggak semuanya sebel kalau ada customer komplain. Beberapa dari mereka malah justru senang kalau ada customer komplain, karena semakin banyak penghasilan yang mungkin mereka terima. Nah, prinsipnya berapa telepon masuk, berapa komplain yang diselesaikan, itulah yang akan dibayar. Otoritas pajak India bilang gini, nggak bisa nih kalau mereka cuma dianggap berdasarkan prinsip keagenan. Kita harus bisa tarik mereka sebagai prinsipal. Nah, kalau kasus seperti itu, WP nanti bisa cek nih, gimana sih sebenarnya tanggung jawab utama, dampak manfaat dan risiko signifikan terkait penjualan barang dan jasa, kan secara esensial
lini usahanya adalah jual beli alat elektronik. Apakah mereka menanggung dampak manfaat dan risiko yang signifikan ketika nanti ada risiko kredit pelanggan? Apakah perusahaan India yang nanggung? Enggak. Apakah jika ada persediaan yang tidak dapat dipenuhi lalu perusahaan India yang menanggung? Tidak. Apakah mereka yang menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan? Tidak. Apakah perusahaan India yang menentukan harga? Tidak. Maka perusahaan India tidak dapat ditetapkan sebagai prinsipal. Mereka hanya semata sebagai agen. Nah, ini kontrak jangka panjang. Pengakuan pendapatan atau revenue recognition yang melibatkan transaksi antar tahun biasanya dihitung atau dikalkulasi menggunakan metode percentage of completion method atau completed contract method. Lalu bagaimana jika pengumpulan kas itu tidak pasti? Bisa pakai metode installment atau cicilan atau cost recovery method berdasarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Yang perlu diperhatikan berdasarkan pembahasan tadi adalah yang pertama, sifat dan jenis barang atau jasa yang ditransaksikan dan cara pengiriman barang atau jasa serta jasa yang menyertainya itu penting. Yang kedua, uang muka yang diakui entitas pada suatu periode seharusnya diakui sebagai penghasilan pada periode setelahnya. Oke. Yang ketiga, penghasilan suatu entitas pada PSAK menggunakan pendekatan capital maintenance. Jadi, teman-teman harus perhatikan perubahan laporan posisi keuangan atau neraca, lalu teliti lagi nih ada pengaruhnya terhadap penghasilan entitas atau tidak. Yang keempat, perlu hati-hati dalam menentukan suatu entitas apakah mereka perannya sebagai prinsipal atau sebagai agen. Bisa jadi entitas atau prinsipal mengaku sebagai agen. Supaya apa? Supaya penghasilan yang diakui tidak sebanyak yang seharusnya. Padahal sebenarnya mereka memenuhi syarat sebagai prinsipal. Ketentuan fiskal atau PPh terkait pendapatan pada dasarnya mengikuti ketentuan PSAK secara taat asas. Jadi, kapan pendapatan diakui? Pada saat realized dan realized atau realizable dan earned. Sedangkan ketentuan PPN terutang mengikuti saat mana yang lebih dulu antara penyerahan barang atas penerimaan uang. Pada saat menghitung pajak penghasilan, dilihat seperti pertemuan sebelumnya adalah dilihat temporary difference sama permanent difference dan juga effective tax rate. Nah, ini yang terakhir, aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dalam menghasilkan laba. Biasanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional, pemberian kredit, pembelian persediaan, perolehan kredit dari para pemasok. Jadi kalau teman-teman nanti ditanya apa sih dampaknya investasi atau pembelian dan penjualan saham perusahaan terhadap laporan arus kas dari aktivitas operasi, yang nggak ada dampaknya. Karena aktivitas operasi hanya melihat aktivitas operasional perusahaan dalam menghasilkan laba. Selain berkaitan dengan laba rugi, aktivitas operasi juga berkaitan dengan akun-akun working capital di dalam neraca, contohnya piutang, persediaan, pembayaran di muka, utang usaha, biaya akrual. Teman-teman kalau udah belajar prinsipal dan intermediate accounting harusnya udah hatam lah ya ini ya. Ini beda antara aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nanti dilihat dampaknya di sini nih. Apa yang men-trigger arus kas masuk dari aktivitas operasi? Transaksi yang sebelah kiri, penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, dan pendapatan lainnya, sampai dengan penerimaan dari pinjaman yang disalurkan bank. Bagaimana dengan arus kas keluar? Arus kas keluar pada aktivitas operasi disebabkan oleh pembayaran untuk karyawan, pembayaran kepada pemasok barang atau jasa, pembayaran biaya operasi, dan lainnya.
Nanti kalau analisis laporan arus kas bisa dilihat misalnya aktivitas operasinya meningkat dari tahun sebelumnya, aktivitas investasi meningkat, aktivitas pendanaan meningkat, kesannya bagus, tapi sebenarnya itu tidak lazim. Karena perusahaan sangat liquid. Berarti dia terima penghasilan dari berbagai pihak. Padahal biasanya kan kalau penghasilan itu saling menutupi ya. Dia terima penghasilan dari aktivitas pendanaan, tujuannya adalah untuk menutupi aktivitas operasi dan investasi, misalnya gitu. Dan sebaliknya. Lalu bagaimana yang normal? Yang normal adalah ketika kondisi laporan arus kas ada di poin 2, 3, dan 4. Ada 1 yang minus. Pada saat menganalisis laporan arus kas, teman-teman juga harus paham bahwa ada keterbatasan. Yang pertama adalah penyajian laporan arus kas tidak memisahkan pengungkapan arus kas dari extraordinary item atau discontinued operation. Lalu masih ada salah klasifikasi atau perbedaan dalam mengklasifikasi apakah beban bunga masuk sebagai aktivitas pembiayaan ataukah diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Yang ketiga, karena pajak pendapatan seringkali diklasifikasikan, bukan seringkali ya, memang diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Jadi ada kemungkinan distorsi analisis 3 aktivitas secara individu. Jika beban pajak atau manfaat pajak secara signifikan tidak diperlakukan secara tidak tepat. Dan yang terakhir adalah tidak adanya keuntungan atau kerugian sebelum pajak pada penjualan aset atau investasi pada aktivitas operasi. Ini bisa menimbulkan distorsi analisis aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Ini yang tadi saya bilang bahwa bahwa penghasilan mencerminkan kenaikan ekuitas juga, dan laporan arus kas juga sebenarnya merupakan output dari laporan-laporan yang lain. Pertama, kalau kita lihat dari terakhir ya, laporan posisi keuangan akhir, ini dipengaruhi oleh jumlah kas dan juga jumlah ekuitas. Jumlah kas datang dari laporan posisi keuangan dari neraca. Kas yang ada di neraca masuk ke laporan arus kas sebagai kas awal, nanti akan mempengaruhi kas akhir dan akhirnya masuk ke balance sheet akhir periode. Sedangkan ekuitas dipengaruhi oleh laporan laba rugi dan OCI, masuk ke laporan perubahan ekuitas. Dari laba di laporan perubahan ekuitas ini baru masuk ke balance sheet akhir periode. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bu, maaf izin tanya yang tadi ada jangan abaikan laporan arus kas yang ada tidak sehat, terus ada yang tidak normal juga, itu kenapa yang nomor 2-nya walaupun dia minusnya di investasi sama pendanaan dia tetap normal ya Bu, padahal kalau yang di bawah-bawah kalau minusnya 2 itu antara dia tidak sehat atau bahkan yang terakhir itu yang minusnya 3 itu tidak lazim Bu. Oh iya, ya oke. Nah, saya share ya, bentar. Iya Bu. Yang nomor 2 ya? Iya, kenapa dia tetap normal gitu? Oke, karena memang biasanya dianggap kalau kita lihat di indikator-indikator ini ya, laporan arus kas yang mencerminkan kegiatan operasi yang lebih baik, misalnya kas dari aktivitas operasi dibanding periode ini, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya mengalami perbaikan,
secara umum biasanya bisa mengindikasikan bahwa kondisi perusahaan lebih baik. Kenapa? Karena aktivitas perusahaan berarti dapat berjalan secara normal. Kalau dibandingkan dengan poin 3 atau poin 4, memang poin 2 ini cenderung lebih tidak sehat. Tapi dibandingkan dengan yang lainnya, posisi transaksi, posisi laporan arus kas di item kedua ini masih lebih baik. Kenapa? Karena aktivitas operasinya masih berjalan dengan normal. Nah, asumsinya secara umum diasumsikan bahwa perusahaan menggunakan kelebihan arus kas operasi untuk membeli aset tetap dan membayar utang jangka panjang atau membayar dividen tunai. Jadi meskipun perusahaan beli aset tetap dan bayar dividen tunai, tapi aktivitas operasinya masih berjalan dengan baik. Atau asumsi kedua, bahwa perusahaan memang memiliki kas dari operasi yang baik sehingga mempunyai kelebihan arus kas operasi untuk beli aset tetap dan juga untuk bayar dividen tunai. Nah, seperti itu. Tapi apakah mungkin, Bu, ada perusahaan-perusahaan yang tidak sehat dengan kondisi laporan arus kas seperti ini? Ada. Ini kan indikator. Jadi ada juga kemungkinan-kemungkinan di mana perusahaan memang arus kas operasinya lebih bagus, tapi cerukan atau overdraft di bagian pembelian aset tetap dan juga pembayaran dividen tunai dalam rangka aktivitas pendanaan itu tidak baik. Jadi terlalu ekspansi sehingga bagian aktivitas operasinya berkurang. Jadi jika perusahaan tidak melakukan aktivitas investasi atau pendanaan sebanyak itu, kemungkinan aktivitas operasinya akan lebih baik. Gitu. Tapi secara umum biasanya sih kalau misalnya di bagian aktivitas operasinya baik, maka perusahaan dianggap normal. Lalu bagaimana dengan poin pertama? Poin pertama semuanya baik nih. Aktivitas operasinya juga baik. Nah, ini terlihat justru tidak sehat. Bukan tidak sehat ya, tapi tidak lazim. Apakah ada perusahaan yang semuanya baik-baik saja? Maksudnya tidak melakukan pengeluaran sama sekali, tidak melakukan pengeluaran operasional, tidak melakukan pembelian aset, tidak melakukan aktivitas pendanaan, jual beli common stock ataupun pembayaran dividen. Jadi kesannya tidak lazim, seperti terlalu dirancang supaya terlihat baik. Nah, itu bedanya. Gimana, Mbak Agnes? Mbak Agnes kan ya? Komang, Bu. Oh, Mbak Komang. Bagaimana, Iya, Mbak Bu. Komang? Apa sudah jelas? Mungkin sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Berarti nanti identifikasinya untuk lebih mudah, supaya nggak terlalu banyak ngapal. Lihatin di bagian aktivitas operasinya. Aktivitas operasinya menunjukkan perbaikan nggak dari tahun sebelumnya. Jika menunjukkan perbaikan, kemungkinan besar perusahaan dalam kondisi normal. Kecuali jika aktivitas operasi, investasi, dan pendanaannya semuanya terlihat meningkat. Nah, berarti perusahaan tidak melakukan perbaikan apa-apa tuh. Nah, seperti tidak lazim. Ada pertanyaan lain? Bagus pertanyaannya. Cukup? Baik. Kalau begitu, kita langsung ke kuis aja ya. Bentar.